Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah menyertai kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, kebenaran, dan penghiburan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali hari ini. Setelah kita semalam kemarin kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini menjadi hari yang sukacita karena kita tahu bahwa Yesus terus memberkati kita. Yesus sudah mati untuk kita sehingga kita terus bersyukur dalam kehidupan kita. Orang yang sudah ditebus pasti hidupnya akan bersyukur terus karena dia tahu bahwa hidupnya sudah berada di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian: jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, benarkah bahwa ketika kita meminta apa saja di dalam doa kita, ketika kita menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkannya? Benar, nama Tuhan Yesus itu adalah kekuatan. Nama Tuhan Yesus itu adalah materai. Nama Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan kita harus meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang perlu kita renungkan kembali, apakah yang dimaksud jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku? Supaya kita menyadari dulu, kalau pertanyaan yang pertama tadi, benarkah ketika kita meminta sesuatu di dalam nama Yesus Kristus, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita, akan memberikan segala permintaan-permintaan kita. Makanya mari kita renungkan dulu, mari kita mengerti dulu makna dari kata-kata dalam namaku. Orang yang berdoa dalam nama Tuhan berarti dia mau berdoa di dalam karakter Kristus Yesus. Itu artinya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kita sendiri harus berada di dalam karakternya Tuhan. Kalau kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan berada di dalam kita, memang benar apa saja yang kita minta, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus itu Tuhan, Yesus itu berada di dalam kita, dan kita sendiri menghidupi perilaku daripada Yesus Kristus itu sendiri, maka apapun yang kita minta, itu pasti Tuhan akan berikan. Kira-kira mengertikah kita bahwa nama Yesus itu bukanlah menjadi sama seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun. Jadi nama Yesus itu bukan mantra. Ketika kita menyebut nama Yesus, Yesus, maka semuanya akan Tuhan berikan. Tidak. Tapi ketika kita
memiliki sifat dan karakter dan integritas di dalam Yesus Kristus, maka itu yang menjadikan Yesus menjawab segala permintaan kita. Itu. Jadi makanya yang dibutuhkan dalam hidup ini yaitu berkarakter seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, atau bersifat seperti Kristus, yaitu hanya untuk memuliakan nama Bapanya. Jadi kalau kita berada di dalam Yesus, berarti kita ingin memuliakan Yesus itu sendiri. Kalau segala sesuatu yang kita minta hanya untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan segala permintaan kita. Ingat, segala permintaan kita akan Tuhan berikan. Segala doa-doa kita akan Tuhan jawab kalau kita memuliakan nama Kristus. Kalau segala doa, segala permohonan kita, segala permintaan kita untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Jadi makanya Yesus sendiri berdoa kepada Bapanya ketika dia mau disalibkan. Malamnya dia berdoa, dan dia berdoa sambil berpeluh, dan peluhnya menetes sama seperti darah. Artinya dia bergumul. Dia katakan kepada Bapanya, "Ya Bapa, kalaulah boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Itulah permintaan sebagai manusia, karena Yesus adalah 100% manusia. Dan dia bisa membayangkan besok peristiwa penghakiman akan dia, penyaliban akan Yesus Kristus itu begitu mengerikan. Dan sebagai manusia, dia juga takut membayangkan penderitaan itu. Makanya secara manusia dia meminta kepada Bapanya, kalaulah boleh cawan itu boleh berlalu. Artinya penderitaan itu jangan sampai terjadi kepadanya. Tetapi permintaannya itu dia katakan lagi, "Tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi, ya Allah." Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kalau kita meminta kepada Yesus Kristus di dalam namanya, kalau itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kalau itu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, maka ingat, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, apapun akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, mintalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Mintalah supaya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang kita minta, maka Dia akan menjawab dan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mintalah di dalam nama Yesus. Mintalah dalam nama Yesus. Itu dalam karakter Tuhan. Makanya Yakobus 5 ayat 16 yang begitu terkenal itu ayatnya. Doa orang benar dan bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doanya yang mau didengarkan oleh Tuhan, tetapi doa dari orang yang benar itu
orangnya. Jadi makanya ketika kita berdoa, hendaklah kita juga berlaku di dalam kebenaran. Orang yang berdoa, orang yang benar, yang berdoa kepada Tuhan, ingat kuasanya itu besar sekali. Jadi kalau ketika kita berada di dalam Tuhan, atau Tuhan itu berada di dalam kita, maka kuasa doa kita itu luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tinggallah di dalam Tuhan dan percayalah. Sebenarnya firman Tuhan ini mau mengingatkan kita diawali dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dikatakan, percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Baru, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam apa? Di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, itu. Jadi barang siapa percaya kepadaku, di situ letaknya. Makanya saudara-saudara, mari percaya dulu. Mari hidup dalam berintegritas dengan Yesus Kristus. Maka segala sesuatu yang kita minta, Tuhan akan kabulkan. Kita tidak perlu berdoa kepada Tuhan kalau kita tidak melakukan yang benar. Sebab Tuhan tidak akan pernah mau mendengar doa-doa dari orang yang jahat. Mari kenali dirimu, kenali diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari dosa-dosa kita. Dan hanya orang-orang yang menyadari dosa-dosanya di hadapan Tuhan, itu yang layak datang kepada Tuhan berdoa. Jadi saya mau katakan kepada kita, ini agak strict sekali. Jangan berdoa kepada Tuhan kalau kita terus melakukan yang jahat. Karena Tuhan tidak akan pernah mendengar doa-doa dari orang-orang yang jahat. Bagaimana mungkin Tuhan mendengarkan permintaan kita, doa kita, sementara kita berlaku jahat di dalam kehidupan kita. Kita suka menindas orang lain. Kita tinggi hati, angkuh, sombong. Kita juga pelit, tidak mau berbagi, tidak terbuka, tidak punya perasaan sedikit pun, empati dan simpati kepada penderitaan orang lain. Tuhan tidak akan mau mendengar doa orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan akan mendengar doa kita ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita bersama-sama hidup dengan Tuhan dan punya karakter yang terintegriti dengan Tuhan. Dan kita mau di dalam doa kita, permohonan kita hanya untuk memuliakan Kristus, maka doa kita akan dikabulkan Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita, meneguhkan kita juga, dan terlebih memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami supaya kami berada di dalam Tuhan dan terintegrasi bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika apapun yang kami minta, maka Tuhan akan memberikannya kepada kami. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Maka hiduplah dalam Tuhan dan berdoalah. Maka engkau akan menerima segala doa-doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan.
Semoga firman Tuhan ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok hari. Salam.